照无影，云有知。 Hai, jumpa lagi sama aku Kirana. Teman-teman gimana kabarnya? Tetap sehat ya agar semua aktivitasnya lancar. Kirana punya animasi donghua baru nih buat kalian. Judulnya Broad Swordsman. Animasi ini rilis tanggal 27 Oktober 2021. Tentunya di Cina dengan genre action and fantasy. Donghua ini juga memiliki 60 episode yang durasinya 10 menit per episode. Mudah-mudahan bisa sampai akhir ya, statusnya nggak hiatus-hiatus lagi gitu. Jadi donghua ini menceritakan aliran pedang yang dulunya makmur, sekarang sudah menurun. Orang-orang hanya mengandalkan dewa pedang Cao Qinqiu untuk melawan 12 orang suci dari 3 aliran. Tokoh utama kita, Li Fuyo, memiliki kebencian besar atas tragedi tersebut. Maka dari itu dia pergi ke Jianshan, tanah iblis dan tanah badisem, mencari nafkah dengan menceritakan sebuah kisah sambil lalu membalas dendam. Apa yang akan dilakukan Li Fuyo demi mengembalikan kemakmuran aliran pedang? Saksikan setiap kisahnya hanya di Mimin Story ya. Oke, sekarang kita masuk ke episode pertama. Di awal scene memperlihatkan meteor yang jatuh ke bumi. Pada 30 tahun yang lalu, Raja Iblis masuk ke dunia usia. Cendekiawan, Toisme, dan Badisem sebagai pemimpin ketiga aliran bergabung melawan iblis tersebut. Mereka bertiga adalah kunci dari keberhasilan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Namun semua itu bergantung pada dewa pedang Cao Qinqiu. Cao Qinqiu dibantu pemimpin ketiga aliran melawan Raja Iblis Benteng. Mereka bertarung sangat sengit. Lalu scene berpindah ke sebuah ruangan yang terlihat beberapa orang memperhatikan seorang pemuda bernama Li Fuyo. Rupanya adegan pertempuran barusan adalah cerita Li Fuyo yang didongengkan pada orang-orang di sana. Mereka yang memperhatikan sangat penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Kata Li Fuyo, jika ingin tahu kelanjutannya, mereka harus membahas uang bayaran terlebih dahulu. Kemudian datang seorang memanggil Li Fuyo dengan sebutan Tuan Muda. Oh, apa Li Fuyo ini keluarga kerajaan? Oke, kita nantikan aja. Orang tersebut bilang ada perempuan dari Akademi Yanling yang mencarinya. Setelah Li Fuyo melihat, rupanya perempuan itu langsung mengejar hingga membuat orang itu terjatuh. Orang itu sangat heran pada Li Fuyo, karena setiap orang yang melihat murid dari Akademi Yanling biasanya langsung mendekati, berbeda dengan Li Fuyo yang malah berlari. Perempuan itu terus mengejar Li Fuyo dan bilang bahwa Akademi Yanling akan merekrut talenta muda dan ingin mengajaknya. Perempuan yang bernama Gu Yuan itu memegangi Li Fuyo. Namun Li Fuyo sepertinya tidak suka. Li Fuyo bilang, siapapun orangnya yang bisa lewat belakang atau nyogok pasti bisa dapat kursi di Akademi Yanling. Wah, ternyata sama aja. Gu Yuan marah dan langsung menyerang Li Fuyo karena telah menghina akademinya. Karena tidak ada yang mengalah, mereka pun akhirnya bertarung. Li Fuyo menggunakan jurus-jurus rahasia yang belum didapat oleh Gu Yuan. Satu persatu ia keluarkan hingga Gu Yuan terheran-heran. 一品自醒境，护体！ Meskipun Gu Yuan rasa tak bisa menandingi, tapi dia tak patah semangat. Hingga akhirnya Gu Yuan tercebur ke dalam sungai. Saat ini di daerah tersebut tengah turun hujan, dan scene memperlihatkan seorang perempuan cantik berjalan menggunakan payung. Lalu ada laki-laki yang tiba-tiba mengatakan perempuan itu gadis iblis yang berani-beraninya berkeliaran di dunia manusia dan meminta untuk mengikutinya ke Akademi Yanling. Perempuan itu bernama Jing Huai. Tanpa berkata-kata, Jing Huai langsung mengeluarkan kemampuan bertarungnya.
Saat Qin Shuai akan memecut laki-laki itu, tiba-tiba pecutnya hilang, diambil seseorang bernama Paman Yan Yu. Paman Yan Yu bilang, berani-beraninya iblis kecil Rana Qingxi tingkat 4 mengacau di tempat itu. Kemudian, Paman Yan Yu yang satu tingkat di atasnya mengeluarkan jurus untuk mengusir Qin Huai. Dibantu oleh dua orang laki-laki tadi, Paman Yan Yu mencoba menangkap Qin Huai. Namun dengan keahliannya, Qin Huai kabur entah kemana. Berpindah ke sebuah sungai. Di atas jembatan ada Li Fuyu sedang melihat-lihat. Kemudian ada seorang perempuan bermasker memeluk Li Fuyu dan meminta tolong. Rupanya, perempuan itu adalah Qin Huai yang terluka diserang oleh Paman Yan Yu. Dan episode ini berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Mimin Story ya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Mwah.